Assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini akan menunjukkan perjalanan menanam kembali raised bed dari nol. Kali ini saya lagi belanja biji dari marketplace karena biji-biji saya udah habis. Itu saya beli terong ungu, terus beli zucchini kuning lagi. Karena zucchini yang kemarin saya semai itu jelek, gagal, jadi mau nanam lagi. Kemudian beli selada red romaine dan selada keriting yang merah. Jadi tahun ini tuh lagi kepengen aja nanam sayuran yang warna-warni gitu. Ini juga ada sunflower mix, requestan anakku. Hari ini kita mau nyemai selada red romaine sama zucchini. Zucchininya mau langsung ditanam aja di raised bed. Nah, ini zucchininya mau kita tanam di area sini. Mau kita langsung tanam aja bijinya. Kakak mau bantu? Oke. Nih, Adek pegang bungkusnya aja ya. Nah, sekarang mana tadi bijinya, Kak? Nah, ini Mama contohin dulu ya. Jadi tadi ini satu bungkus. Kenapa? Jadi ini tadi satu bungkus isinya hanya 6 biji. Ini kita pendam aja kayak gini, jangan terlalu dalam. Mudah-mudahan bijinya nggak dicuri sama binatang tanah ya. Ya, masukin gitu, Kak. Agak ditekan ke dalam, Nak. Oke, pintar. Tutup. Lagi? Ini kan pohon zucchini yang sebelumnya udah saya semai ya. Tapi ini numbuhnya nggak bagus, jadi ini mau saya gantiin yang baru. Ini langsung aja saya tuncepin di sini bijinya. Mudah-mudahan tumbuh. Masukin, Nak, di sini agak ke dalam. Ini biji selada segini banyak sama si Adek ditumpahin ke sini, lihat Bun. Bijinya segitu banyak, ya Allah. Ya Allah, Nak, ini biji selada romaine segini banyak. Gimana ya ini solusinya? Paling jadinya ini disebar aja deh. Udah terlanjur soalnya. Iya, disebar. Disebar di mana ini? Iya, disebar gini aja, Nak. Ini biji romaine-nya mudah-mudahan berhasil ya. Ini saya tabur-taburin aja di atas raised bed. Lalu ini ada tomat. Jadi beberapa minggu yang lalu kan saya sempat mendem sampah-sampah dapur di sini. Ada biji tomatnya dan alhamdulillah numbuh sendiri tomatnya. Mudah-mudahan sampai berbuah. Ini pohon tin yang daunnya semakin hari semakin bertambah. Kemudian saya juga nanam kangkung di area pinggir dan ini adalah semaian cabai. Kemudian ini saya cerita ya, jadi saya tuh niatnya pengen ngompos. Cuma sama suami tuh diprotes karena bau. Jadi sambil menunggu wadah komposnya datang, saya lagi percobaan. Jadi sampah-sampah dapur itu saya rendam di air semalaman. Ini ada sampah kulit bawang juga. Kalau kulit bawang emang bagus ya untuk tanaman. Saya udah pernah bikin videonya, nanti saya simpen linknya di description box. Jadi airnya ini setelah direndam semalaman itu saya saring. Logikanya sih kalau kita rendam semalaman pasti nutrisi dari si sampah-sampah sayur ini akan keluar di airnya ya, sari-sarinya itu keluar. Harapan saya mudah-mudahan ini berhasil dan aman untuk tanaman. Nah, supaya aman itu kita saring dulu aja. Karena kalau kita siramin sekalian sama sampah-sampahnya, takutnya nanti akan jadi panas ke media tanam gitu. Nah, selama airnya itu nggak bau busuk dan nggak bau yang aneh gitu, bau nggak enak, kayaknya sih aman ya Bun gitu. Kecuali kalau udah bau busuk, udah direndam kelamaan itu kayaknya nggak baik. Tapi kalau baunya bau sayur-sayuran yang kita rendam, bau khas sayur-sayuran, kayaknya sih aman-aman aja. Ini saya siramin ke raised bed.
ke sayur-sayuran, ke semayan, semuanya pokoknya. Nanti akan saya update ya, aman atau tidaknya, bagus atau tidaknya. Tapi sih kalau logika saya sih aman sih. Maksa ya. Kalau ada yang tahu ilmunya secara ilmiah mungkin boleh komentar di kolom komentar ya. Ini saya lagi ngecek akarnya singkong variegata yang beberapa bulan lalu saya stek. Karena kebetulan ada yang pengen beli. Tapi ternyata setelah saya cek akarnya itu udah bagus banget, pokoknya udah siap pindah tanam. Gampang kok nanam singkong variegata tuh. Nah ini semayan selada yang bijinya tumpah itu setelah 2 hari sudah sprout. Nih udah kelihatan kan ya hijau kecil-kecil itu. Ini kayaknya nanti semayannya bakalan rapet-rapet parah sih bun, karena bijinya terlalu banyak yang disebar. Ini setelah 3 hari tuh langsung kelihatan banyak banget ya. Pokoknya nanti dari hari ke hari akan saya update terus perkembangannya. Doain bisa sampai panen ya. Ini si kucai, akhirnya saya putuskan untuk memindahkan si kucai ke depan, ke raised bed. Karena di dalam halaman kasihan kurang matahari, jadi tumbuhnya tuh kurang subur. Mudah-mudahan setelah dipindah ke sini bisa subur. Ini si Ade ikut ngebun tapi segala dicabut terus dimakan. Gemes ya bun ya anak bayi ini. Itu di pojokan serai yang waktu itu saya sisain dari hasil panen sudah mulai tumbuh. Sudah mulai keluar daun-daun baru. Kalau serai mah memang sudah terbukti sangat mudah ditanam. Dan pertumbuhannya juga tergolong cepat. Nih, saya kalau ngebun gini bun. Sambil main sama bayi. Ini daun bawang yang beberapa minggu lalu saya regrow, sudah mulai tumbuh. Kemudian itu ada pucuk kale yang saya stek. Ya kalau berakar syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kemudian ini hari berikutnya saya punya sampah pepaya. Sebagian udah dimakan, sebagian keburu busuk, sayang banget karena nggak kemakan. Daripada merasa bersalah ya udah saya rendam aja untuk dijadiin pupuk. Lagi-lagi ini masih percobaan ya, untuk hasilnya aman atau tidaknya nanti akan saya Terus update. ini saya lagi nyiangin sayur selada air. Ini sayuran favorit. Sayangnya ini agak susah ditanam karena kalau selada air itu harus ditanam di tanah yang ada air mengalirnya gitu, atau enggak secara hidroponik mungkin bisa. Kalau di tanah ini udah pernah saya coba 2 kali, selalu gagal. Nah ini saya lagi nyiangin sayurnya. Nah ini batang-batangnya yang nggak dipakai jangan dibuang. Ini sekalian aja kita rendam bareng si pepaya tadi buat besok disiramin ke tanaman. Jadi nutrisi-nutrisinya biar keluar dulu nih sari-sarinya di air. Nanti besok airnya bisa kita siramin. Ini juga ada tangkai terong, masukin aja. Tuh, pastiin semuanya kerendam di dalam air. Saya juga punya air cucian beras atau air leri kebetulan, jadi ini saya masukin sekalian. Jadi ini bagus banget sih kayaknya ya kandungan nutrisinya. Setelah semalaman saya rendam seperti biasa, saya saring, kemudian siap kita siram ke tanaman. Saya nggak berani rendam terlalu lama ya, karena takutnya keburu busuk dan itu nggak bagus. Terima kasih sudah nonton video kali ini, semoga bermanfaat. Buat yang masih baru mulai bertanam, yuk bertanam bareng, mulai dari nol, sama-sama berproses. Semangat berkebunnya, happy gardening. Wassalamualaikum.